Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga senantiasa kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan proses belajar dan mengajar dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Di sini Bu Farida akan memasuki materi pertama dari pelajaran matematika. Apakah itu? Silahkan dibuka LKS-nya. Yaitu bilangan bulat. Nah, ketika Bu Farida menyebutkan bilangan bulat, pasti sudah tidak asing lagi bagi kalian dengan bilangan bulat ini. Nah, karena memang bilangan bulat ini sudah diajarkan dari kelas 4 sampai kelas 5. Nah, sekarang kelas 5 ini kita juga masih belajar lagi tentang bilangan bulat. Nah, di kelas 6 ini insya Allah kita akan mendalami lagi tentang bilangan bulat ini. Oke, sebelumnya kita harus ketahui bahwasanya bilangan bulat itu terdiri dari berapa kira-kira? 3 ya. Yang pertama adalah bilangan bulat negatif. Nah, yang kedua adalah bilangan bulat 0 dan yang ketiga adalah bilangan bulat positif. Selanjutnya, apa sih kegunaan dari bilangan bulat itu? Nah, di dunia bahkan di kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari kita sudah sering menulis angka dan mencatat suatu ketinggian atau mencatat suatu kedalaman itu dengan angka-angka. Nah, tanpa kita sadari angka-angka tersebut adalah bilangan bulat. Nah, biasanya kita ketika ingin mengukur suhu, tanpa kita sadari juga kita juga sudah menggunakan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya benda yang ada di sekitar kita, misalnya kulkas. Nah, dalam kulkas kan ada angka-angka yang menunjukkan bilangan-bilangan bulat seperti -1, -2, -3, begitupun dengan +1, +2, +3. Nah, selanjutnya ketika kita ingin mengukur suatu ketinggian pohon misal, nah kita juga menggunakan bilangan bulat dan dengan menuliskannya +1, +2, +3 atau lainnya. Dan sebaliknya ketika kita ingin mengukur kedalaman suatu akar dari pohon, kita menggunakan embel-embel min di depan angka tersebut. Contohnya kedalaman pohon kurma atau pohon sawit yang ada di depan SD Islam Al-Ghafar adalah 20 meter di bawah 0, berarti kita harus menuliskannya dengan min 20 meter. Seperti itu. Lanjut, contoh penggunaan bilangan bulat negatif. Nah, di situ dapat kita amati bahwasanya ada gambar gunung, ya, pegunungan es. Kita lihat keterangannya. Udara di puncak pegunungan Everest jika diukur dengan termometer menunjukkan suhu -2 derajat Celcius, yang artinya suhu -2 derajat Celcius adalah 2 derajat Celcius di bawah 0. Angka berapapun ketika berada di bawah 0, entah itu -55 tapi letaknya ada di bawah 0, itu lebih kecil daripada angka yang memiliki tanda plus, ya. Seperti itu. Nanti kita juga akan mempelajari itu. Contoh selanjutnya, seseorang menyelam sejauh 3 meter di bawah permukaan laut. Ya, di sini perlu kita garis bawahi di bawah permukaan laut. Berarti permukaan laut itu adalah angka 0. Jika kita tuliskan dengan garis bilangan, permukaan laut adalah angka 0. Posisi penyelam tersebut dapat ditulis
min 3 meter dari permukaan laut. Nah, selanjutnya. Nah, bilangan bulat negatif juga dapat digunakan pada kalimat berikut. Kelereng Indra hilang 5 butir dapat ditulis dengan min 5. Nah, berat badan Susi turun 3 kg dapat ditulis min 3. Selanjutnya, membaca dan menulis lambang bilangan bulat. Nah, kita akan mempelajari tentang membaca lambang bilangan bulat terlebih dahulu. Nah, di situ nol adalah bilangan 0 dan angka yang berada di sebelah kanan bilangan 0 adalah bilangan positif. Atau contoh begini, di situ ada angka 1, 2, 3, 4, 5, kita bacanya tetap 1, 2, 3, 4, 5 atau boleh plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5 dan seterusnya. Selanjutnya, bilangan bulat di sebelah kiri 0 adalah bilangan bulat negatif. Kita dapat baca min 1, min 2, min 3, min 4, min 5 dan seterusnya. Dan seperti yang sudah Bu Farida singgung tadi mengenai kedalaman. Nah, mengenai kedalaman secara otomatis kita mengukur sesuatu yang berada di bawah 0. Permukaan laut adalah 0. Jika atas dari permukaan laut dapat kita tulis dengan bilangan bulat positif. Jika kita ingin menulis kedalaman sesuatu, kita bisa menggunakan bilangan bulat negatif atau diberi embel-embel minus. Nah, selanjutnya di sini Bu Farida memberikan contoh. Nah, bisa dibaca. Yang pertama min 4, cara membacanya negatif 4. Yang kedua minus 3, cara membacanya adalah negatif 3. 2 sama dengan positif 2 atau langsung bisa kita baca dengan 2. 9 dibaca positif 9 atau 9. Nah, selanjutnya menulis lambang bilangan bulat. Nah, situ tolong diperhatikan ada 4 contoh. Negatif 7 berarti kebalikan dari tadi ya. Ditulisnya dengan angka negatif, dengan lambang negatif, setelah itu diikuti dengan angka. Setelah itu ada negatif 11 ditulis dengan negatifnya dulu, lalu angkanya. Positif 7 dapat ditulis dengan plus 7 atau 7. Positif 20 dapat ditulis dengan plus 20 atau langsung angka 20. Selanjutnya kita memasuki tema membandingkan bilangan bulat. Nah, di situ sudah ada garis bilangan positif dan garis bilangan negatif. Nah, itu ada rumusnya. Ingat, tanda sama dengan dibaca sama dengan, yang artinya bilangan samping dan sampingnya bernilai yang sama. Contohnya soal pertama seperti ini, 1,1. Nah, disitu artinya kita harus memasukkan tanda sama dengan untuk memberi arti bahwasanya nilai dari 1 dan 1 adalah sama. Begitupun dengan itu, tanda V menghadap ke arah kanan dibaca kurang dari, yang artinya angka yang di sebelah kanan adalah angka yang lebih besar, dan begitupun sebaliknya. Selanjutnya, mengurutkan bilangan bulat. Nah, untuk mengurutkan bilangan bulat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, untuk mengurutkan bilangan bulat, perhatikan letak bilangan-bilangan tersebut pada garis bilangan. Urutan bilangan dari yang terkecil adalah urutan bilangan dari yang letaknya paling kiri pada garis bilangan. Nah, yang terkecil tadi sudah Bu Farida sedikit singgung bahwasanya letak negatif itu ada di
di sebelah kiri, yang artinya ketika nanti kalian ingin menuliskan tanda tadi ya, tanda tadi min 55 titik plus 1, mana yang lebih besar? Ya, di sini kita harus menjawab yang lebih besar adalah bilangan yang memiliki tanda positif, karena yang namanya tanda negatif dia berarti berada di bawah angka 0. Berapapun angkanya itu, ketika berada di bawah 0 nilainya adalah rendah, seperti itu. Begitupun sebaliknya, yang kedua, urutan bilangan dari yang terbesar adalah urutan bilangan dari yang letaknya paling kanan pada garis bilangan. Nah, ini ada contohnya, bisa kalian baca. Urutkan dari yang paling terkecil. Nah, plus 1, minus 2, minus 3, min 5, 2, plus 5, minus 1 sama dengan bagaimana jika kita akan mengurutkan. Nah, seperti ini. Nah, kita perlu mengamati garis bilangan agar tidak salah ya. Nah, ketemu jawabannya seperti itu ya. Nah, selanjutnya latihan ya. Bu Farida harap dari penjelasan Bu Farida tadi tidak ada yang merasa kesusahan, karena ini memang materi yang masih sangat dasar. Tolong dikerjakan. Ada soal yang mencakup apa yang sudah Bu Farida review tadi. Nah, semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Jika nanti ada yang belum paham atau ingin dijelaskan kembali oleh Bu Farida, silahkan menghubungi nomor WhatsApp Bu Farida atau menghubungi akun media sosial Bu Farida yang lain. Bu Farida akan senang sekali jika kalian mau bertanya dan mau sharing kepada Bu Farida. Dari sini kiranya Bu Farida cukupkan. Semangat belajar, selamat belajar. Semoga kita semua selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.